Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita bersama. Hari ini saya akan memberikan materi tentang gelombang, dimana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah ICT. Nah, jadi pada materi kali ini yaitu tentang gelombang. Nah, kita silakan teman-teman tonton videonya sampai habis dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Untuk materi yang pertama yaitu gelombang. Apa sih itu gelombang? Nah, jadi teman-teman, gelombang adalah getaran merambat. Kita tadi sudah belajar tentang getaran. Dan gelombang ini adalah getaran yang merambat. Nah, saat merambat, gelombang memindahkan energi berdasarkan media perambatannya. Ada dua buah tipe gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kedua gelombang ini dibedakan karena media perambatannya yang akan kita bahas pada materi sebelumnya. Sebelum kita melaju ke materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan satu hal, yaitu gelombang itu ketika dia merambat itu memang merambat, tetapi medianya tidak berpindah, hanya energinya saja yang berpindah. Kemudian gelombang mekanik. Nah, jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat untuk merambat. Contohnya gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. Tentu saja gelombang tali itu membutuhkan tali untuk merambat, sedangkan gelombang bunyi seperti misal pada gitar, ketika senar dipetik itu ada getaran sehingga ada gelombang yang merambat sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian ada gelombang air, tentu saja dia membutuhkan medium atau air untuk merambat. Nah, lalu selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman, gelombang elektromagnetik ini yaitu kebalikan dari gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik ini gelombang yang tidak memerlukan medium atau zat yang untuk merambat. Contoh seperti gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Teman-teman bisa bayangin gini, matahari itu gelombang cahayanya merambat ke arah bumi. Dia tidak memerlukan media untuk merambat dan memberikan energi kepada bumi. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian ada gelombang radio, kemudian ada sinar X. Jenis-jenis gelombang berdasarkan bentuknya. Tentu ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, jadi gelombang yang membedakan kedua gelombang transversal dan gelombang longitudinal tadi itu yaitu arah rambat dan arah getarnya. Kalau di gelombang transversal memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Maksudnya bagaimana kan? Kalau getaran itu ada yang atas bawah dan arahnya ke merambat ke samping. Nah, itulah contohnya dari gelombang transversal. Ini arah gelombangnya arah getarnya atas bawah dan merambatnya ke samping. Terus bentuk gelombang transversal adalah seperti gambar di samping, yaitu gambar ini. Ini adalah salah satu contoh bentuk gelombang transversal, seperti kayak gelombang tali. Gelombang tali tentu seperti ini, gelombang air. Lalu ada gelombang transversal terdiri dari lembah dan bukit. Nah, yang mana sih yang lembah dan bukit? Nah, jadi teman-teman, yang atas ini adalah bukitnya, sedangkan yang bawah adalah lembahnya. Kemudian panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antar puncak dua bukit. Bisa juga terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Maksudnya sebagai jarak antar puncak kedua bukit itu, maksudnya dari bukit ini dari B menuju F ini bisa dibilang satu panjang gelombang. Kemudian terdiri dari satu puncak dan satu bukit. Ini juga bisa dikatakan satu gelombang, satu puncak dan satu bukit. Kemudian ada
besaran lain dapat dilihat diamati adalah amplitudonya, yaitu yang jangkauan tertinggi, yaitu ada di B, ada di F, ada di D, enggak sih, ada di B, ada di F. Nah, selanjutnya ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Maksudnya gimana? Teman-teman bisa lihat salah satu contohnya ini, sejajar. Arah getarnya begini. Kemudian bentuk gelombang longitudinal adalah seperti gambar di samping, ya. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah salah satu contoh gelombang longitudinal. Salah satu contohnya juga ialah kayak gelombang cahaya, enggak seperti ini ya, seperti selingki. Kemudian ada gelombang longitudinal terdiri dari renggangan dan rapatan. Oke, renggangan tuh yang mana sih teman-teman? Nah, kalau renggangan tuh yang seperti ini teman-teman, yang ini, sedangkan kalau renggangan seperti ini, sedangkan kalau rapatan salah tadi, rapatan yang seperti ini, kalau renggangan adalah yang seperti ini, gelombangnya renggang di sini. Nah, ini lebih rapat. Ini adalah satu renggangan dan satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antar pusat rapatan atau jarak pusat renggangan. Nah, maksudnya tuh gimana? Misalnya kan ini ada renggangan nih, 2 renggangan. Nah, ini kan tengah-tengahnya nih renggangan. Nah, satu panjang gelombang bisa dijadikan dari tengah-tengah renggangan ini sampai ke tengah-tengah sini lagi. Atau jarak antar gini. Atau dari rapatan ini, dari tengah-tengah sini ke sini, ke tengah sana. Nah, itu bisa disebut satu panjang gelombang longitudinal. Oke, bisa dilihat arah rambatnya ke samping, arah kirinya ke samping, artinya sejajar. Lalu ada sifat-sifat gelombang. Nah, teman-teman, jadi gelombang dapat merambat. Tentu tadi sudah kita bahas bahwa gelombang itu bisa merambat. Contohnya gelombang air, gelombang tali. Lalu gelombang dapat memindahkan energi, contohnya matahari memindahkan energi panas yang menjadi sumber kehidupan bagi bumi. Matahari jauh tuh kan dari bumi, tapi matahari ini cahayanya bisa merambat menuju bumi tanpa memerlukan media, sehingga bisa menjadi sumber kehidupan bagi kita. Tentu kalau tidak ada cahaya matahari kan bisa repot, kita tidak juga bisa hidup. Lalu ada gelombang dapat dipantulkan atau direfleksikan. Contohnya, jika kita menemukan dinding atau benda, maka gelombang dipantulkan. Contoh pemantulannya seperti penggunaan suara sebagai pendeteksi sonar atau USG. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. USG atau pemeriksaan janin yang ada di perut ini menggunakan gelombang yang direfleksikan. Ketika terdapat janin bisa terlihat di layar. Kemudian ada sonar kapal. Nah, cara kerja dari sonar kapal tuh ya juga seperti ini, yaitu direfleksikan. Ketika ada gelombangnya menyentuh dasar, dia akan dikembalikan lagi ke kapalnya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kedalamannya segini, ternyata di depan itu ada apa gitu. Terus ada gelombang bisa dibiaskan atau direfraksi. Gelombang yang melewati media yang berbeda bisa dibiaskan atau dibelokkan. Teman-teman bisa lihat, pernah lihat nggak sih seperti pena atau pensil yang kita masukkan ke gelas bening yang berisi air setengah, itu pensil atau penanya seperti bengkok kan. Nah, itu juga salah satu contoh di mana gelombang itu bisa direfraksi. Kemudian gelombang bisa berubah arah jika ketemu penghalang yang memiliki celah difraksi. Oke,
Jadi contohnya seperti ini, misalkan ketika kita sedang di pantai, ada ombak tuh kan datangnya ini ya, kayak gelombangnya ini, kayak yang ini tadi, gelombang air. Nah, ketika ada celah, misalnya ada karang yang tinggi memiliki cerah, arahnya bisa berubah. Nah, lalu ada dua atau lebih gelombang bisa saling menguatkan atau menghilangkan jika digabungkan. Oke, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa membantu dan bisa menjadi alternatif belajar untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih telah menonton.